Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, akan seperti apa dunia bisnis 2 tahun dari sekarang? Tahun 2026 bukanlah sekadar angka di lembar kalender. Ia adalah sebuah cakrawala baru, sebuah realitas yang sedang ditempa ulang oleh gema pandemi global dan getaran lempeng geopolitik yang bergeser. Kita tidak sedang pulih, kita sedang terlahir kembali. Bangkit dari periode disrupsi paling dahsyat dalam sejarah modern, kita melangkah ke sebuah era di mana kitab aturan perdagangan ditulis ulang dengan tinta digital dan di atas kertas daur ulang berprinsip hijau. Memahami lanskap baru ini bukanlah sekadar spekulasi, ini adalah navigasi, sebuah peta esensial untuk bertahan hidup, bertumbuh, dan pada akhirnya memimpin. Pergeseran fundamental ini tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah akumulasi dari jutaan keputusan kecil yang kini telah mencapai titik kritis, memaksa setiap pelaku bisnis untuk beradaptasi atau perlahan-lahan menjadi artefak dari masa lalu. Bayangkan seorang anak muda di sebuah kafe di Bandung di suatu sore yang cerah. Jarinya menari di atas layar ponsel bukan lagi untuk berburu diskon semata. Ia secara aktif memfilter produk berdasarkan jejak karbonnya, membaca ulasan tentang etika perusahaan, dan menelusuri rantai pasoknya. Pilihan-pilihan kecil ini, yang digandakan jutaan kali setiap hari di seluruh dunia, sedang membentuk ulang pasar secara fundamental. Inilah konsumen baru, seorang pribumi digital dengan kesadaran sosial dan lingkungan yang tertanam dalam, yang sistem nilainya kini secara langsung mendikte strategi pemasaran dan logistik global. Setiap klik dan setiap pilihan mereka adalah angin yang akan mengisi layar bisnis yang sigap atau justru membuat kapal-kapal raksasa yang lamban terdampar di lautan persaingan yang ganas. Arus perubahan dahsyat ini tidak hanya terasa di tingkat konsumen. Rantai pasok global, yang dulu dianggap sebagai pilar baja perekonomian yang tak tergoyahkan, kini sedang digambar ulang dengan urgensi yang baru. Aliansi ekonomi antar negara dievaluasi kembali, dan di tengah semua itu, teknologi hadir bukan sebagai alat, melainkan sebagai akselerator utama yang mendorong pergeseran ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Lantas, apa sesungguhnya kekuatan tak kasat mata yang mendorong kita melewati gerbang menuju tahun 2026? Jawabannya tersembunyi di dalam 3 arus bawah fundamental yang secara senyap namun pasti membentuk ulang lanskap bisnis global. Arus pertama adalah akselerasi teknologi tanpa henti dengan kecerdasan buatan sebagai konduktor utamanya. Ini bukan lagi sekadar perangkat lunak untuk efisiensi. Kecerdasan buatan telah berevolusi menjadi arsitek cerdas yang merancang pengalaman pelanggan yang hiperpersonalisasi dan mengorkestrasi rantai pasok global dengan presisi mikroskopis yang mustahil dicapai oleh tangan manusia. Arus kedua adalah pergeseran demografi yang monumental. Dominasi generasi Z dan milenial di pasar tenaga kerja dan sebagai konsumen utama bukan lagi sebuah prediksi di laporan riset. Ia adalah realitas ekonomi yang solid. Bayangkan Rian, seorang desainer grafis di kafe yang sama di Bandung. Sore itu ia batal membeli sebuah merek fashion ternama setelah asisten AI di ponselnya menampilkan data jejak karbon produk yang sangat tinggi. Dengan kesadaran penuh, ia memilih membayar lebih untuk produk dari jenama lokal yang proses produksinya dapat dilacak dan sepenuhnya transparan. Generasi ini tidak hanya membeli sebuah produk, mereka berinvestasi pada cerita, pada nilai, dan pada dampak di belakangnya. Mereka adalah kompas moral baru bagi pasar global. Lalu, bagaimana sebuah bisnis dapat berkembang jika basis konsumennya lebih peduli pada mengapa sebuah produk dibuat ketimbang sekadar apa produk itu sendiri? Disinilah arus ketiga menjadi pusat perhatian, keberlanjutan. Konsep ini telah bertransformasi total. Dari sekedar kampanye pencitraan atau lampiran dalam laporan tahunan, menjadi syarat mutlak untuk relevansi di masa depan. Keberlanjutan kini adalah lisensi sosial dan ekonomi untuk beroperasi. Konsumen yang didominasi oleh demografi baru dan dipersenjatai oleh teknologi informasi, menuntut bukti nyata, bukti terukur, dan bukti yang tak terbantahkan. Bagaimana jika menyelamatkan planet justru menjadi cara tercepat untuk mencetak laba? Pilar keberlanjutan yang kita bahas sebelumnya, kini telah berevolusi menjadi mesin laba yang sesungguhnya. Di gerbang menuju 2026, ekonomi hijau telah bertransformasi dari sebuah idealisme menjadi keunggulan kompetitif yang paling tajam. Perusahaan yang mengabaikannya bukan hanya akan tertinggal, mereka akan dianggap tidak relevan. Sementara yang merangkulnya dengan sepenuh hati akan memimpin pasar masa depan dengan pasti. Bayangkan seorang desainer muda di studionya yang tenang di Yogyakarta. Aroma kopi lokal bercampur dengan bau khas plastik PET yang sedang diproses menjadi benang filamen yang kuat.
Dari tumpukan sampah botol plastik, ia menciptakan tas ransel premium yang diekspor ke butik-butik di Eropa. Ini bukan sekedar daur ulang, inilah jantung dari ekonomi sirkular. Sebuah model bisnis revolusioner di mana tidak ada lagi yang namanya limbah. Yang ada hanyalah sumber daya yang belum termanfaatkan. Model ini mengubah liabilitas ekologis menjadi aset bernilai tinggi, menciptakan sebuah siklus keuntungan yang terus berputar dan berkelanjutan. Dari limbah kita beralih ke energi. Peluang tidak hanya ada pada proyek skala raksasa. Pikirkan model bisnis energi terbarukan yang terdesentralisasi. Komunitas-komunitas kecil di pedesaan kini bisa menjadi produsen listrik mandiri melalui panel surya komunal. Mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan energi mereka sendiri, tetapi juga menjual kelebihan daya ke jaringan nasional. Bukankah ini definisi sesungguhnya dari kekuatan ekonomi yang terdistribusi, mandiri, dan berkelanjutan? Investasi global pun mengalir deras ke sektor ini, mencari inovasi yang paling efisien dan paling berdampak. Namun, klaim hijau saja tidak lagi cukup. Konsumen modern yang dipersenjatai dengan informasi di ujung jari mereka menuntut bukti nyata. Disinilah transparansi rantai pasok dan sertifikasi menjadi krusial. Sebuah merek kopi yang bisa menunjukkan jejak karbon dari setiap bijinya, mulai dari petani di lereng gunung hingga ke cangkir Anda, memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Studi menunjukkan perusahaan dengan sertifikasi hijau yang kredibel dapat mengalami peningkatan valuasi hingga lebih dari 10%. Konsumen hari ini tidak hanya membeli produk, mereka membeli keyakinan, cerita, dan kepercayaan. Transparansi adalah mata uang baru di era ini. Jadi, ekonomi hijau bukan lagi sebuah pilihan. Ia adalah arena bisnis paling prospektif di tahun 2026. Dari mengubah sampah menjadi harta karun, hingga memanen energi dari matahari, setiap aspeknya adalah peluang untuk membangun bisnis yang tangguh, relevan, dan sangat menguntungkan. Namun, mesin ekonomi hijau yang canggih ini tidak bisa berjalan sendiri. Ia membutuhkan bahan bakar yang sangat spesifik, talenta dengan keahlian yang unik dan adaptif. Bagaimana jika bisnis Anda dapat mengetahui keinginan pelanggan bahkan sebelum mereka menyadarinya? Pilar teknologi yang kita bahas kini menemukan wujud tercerdasnya, kecerdasan buatan yang terintegrasi penuh. Bayangkan sebuah gudang kecil di suatu malam. Pemilik usaha tak lagi sibuk menghitung stok secara manual. Layar tabletnya menampilkan prediksi permintaan untuk esok hari, dihitung secara otomatis oleh sistem kecerdasan buatan yang menganalisis pola penjualan, tren cuaca, hingga percakapan di media sosial. Ini bukan fiksi ilmiah untuk korporasi raksasa, tapi realitas baru bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di tahun 2026. Otomatisasi cerdas ini mengubah cara kerja secara fundamental. Bayangkan sebuah chatbot yang mampu menangani 80% pertanyaan pelanggan dengan akurat dan empati. Membebaskan tim Anda untuk fokus pada masalah yang lebih kompleks dan membangun hubungan. Atau sebuah sistem yang secara proaktif menyesuaikan rantai pasok karena mendeteksi potensi keterlambatan dari analisis berita global secara real-time. Efisiensi bukan lagi tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang berkolaborasi lebih cerdas dengan mesin. Apakah ini berarti peran manusia akan hilang begitu saja? Tentu tidak. Justru sebaliknya, AI menjadi co-pilot strategis, menganalisis data dalam skala masif yang mustahil diolah oleh otak manusia, agar kita bisa mengambil keputusan yang lebih tajam, lebih kreatif, dan lebih manusiawi. Persiapan ini tidak dimulai besok, tapi sekarang. Setiap data pelanggan yang Anda kumpulkan hari ini adalah bahan bakar untuk mesin kecerdasan bisnis Anda di masa depan. Integrasi ini akan merombak segalanya, mulai dari pemasaran personal hingga manajemen inventaris. Namun, saat mesin menjadi lebih pintar, sebuah pertanyaan baru yang krusial muncul. Apa peran unik yang tersisa bagi kita, manusia, dalam ekosistem bisnis yang baru ini? Bagaimana jika dompet terpenting Anda bukanlah yang terbuat dari kulit, melainkan tubuh Anda sendiri? Pilar teknologi dan demografi yang kita bahas kini bertemu di satu titik ledak yang sama, industri kesehatan dan kesejahteraan personal. Menuju tahun 2026, fokus bergeser secara dramatis, bukan lagi tentang mengobati penyakit, tapi tentang mencegahnya sejak awal. Era pengobatan reaktif telah usai, digantikan oleh gelombang besar kesejahteraan proaktif yang didukung oleh data. Ini adalah pasar masif yang didorong oleh kesadaran baru dan keinginan mendasar untuk memegang kendali atas aset terpenting kita. Bayangkan seorang ayah muda di apartemennya, jam 7 pagi. Ia tidak lagi panik saat termometer menunjukkan anaknya demam. Ia hanya membuka sebuah aplikasi, dan dalam hitungan menit seorang dokter muncul di layar tabletnya, memberikan diagnosa awal
dan resep digital yang menenangkan. Ini bukan lagi fiksi ilmiah. Ini adalah telemedicine yang ditenagai oleh kecerdasan buatan. AI menganalisis gejala yang dimasukkan, memberikan rekomendasi awal, dan menghubungkan pasien ke spesialis yang paling tepat. Hambatan geografis dan waktu pun runtuh seketika. Ledakan ini tidak hanya terjadi di ranah fisik. Kesehatan mental kini menjadi pusat perhatian. Aplikasi meditasi, jurnal digital, dan platform terapi virtual tumbuh subur, menghapus stigma lama yang melekat. Jika kita rela menghabiskan jutaan rupiah untuk keanggotaan gym demi kesehatan tubuh, berapa nilai yang kita letakkan pada ketenangan dan kejernihan pikiran kita? Pasar ini menjawab pertanyaan itu dengan valuasi miliaran dolar, sebuah lautan biru peluang yang baru saja terpetakan secara digital. Selanjutnya adalah era nutrisi presisi. Jam tangan pintar Anda tidak lagi hanya menghitung langkah. Data detak jantung, pola tidur, dan tingkat stres yang dikumpulkannya kini diolah oleh AI untuk merancang menu makanan dan suplemen yang dibuat khusus untuk Anda. Bukan lagi diet satu ukuran untuk semua, melainkan sebuah peta jalan nutrisi yang sangat personal dan dinamis, yang beradaptasi dengan kondisi tubuh Anda setiap hari. Pandemi telah menyadarkan kita betapa rapuhnya kesehatan dan betapa pentingnya membangun imunitas dari dalam. Jadi, ledakan industri kesehatan ini adalah cerminan sempurna dari konvergensi tren yang telah kita bahas. Teknologi canggih bertemu dengan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Peluangnya tak terbatas, mulai dari suplemen yang dirancang secara genetik hingga platform kebugaran holistik berbasis komunitas virtual. Namun, saat tubuh dan pikiran kita dioptimalkan oleh teknologi, ada satu ruang lain yang juga mengalami transformasi fundamental, cara kita belajar dan bekerja. Bagaimana jika setiap produk yang Anda beli terasa seolah dibuat khusus hanya untuk Anda? Era iklan satu untuk semua telah berakhir. Pilar teknologi, terutama kecerdasan buatan, kini menjadi arsitek utama dari pengalaman ini. Menuju tahun 2026, perusahaan tidak lagi menjual barang, mereka menjual pengalaman yang terkurasi, sebuah cerminan dari identitas digital dan aspirasi kesehatan kita. Produk hanyalah souvenir dari sebuah perjalanan yang sangat pribadi. Bayangkan Rina membuka kotak langganan kopi mingguannya. Di dalamnya bukan sekedar biji kopi, tetapi juga sebuah catatan yang menyapanya dengan namanya, merekomendasikan metode seduhan baru berdasarkan umpan balik yang ia berikan minggu lalu. Inilah kekuatan sejati dari model bisnis langsung ke konsumen, yang mengubah data menjadi keintiman. Pengalaman adalah produk baru, setiap klik, setiap ulasan, dan setiap interaksi merajut sebuah hubungan unik yang melampaui transaksi biasa. Loyalitas tidak lagi dibeli dengan diskon, melainkan diraih melalui pengakuan dan pemahaman yang mendalam. Namun, di tengah lautan data ini, di manakah batas antara layanan yang membantu dan pengawasan yang mengganggu? Pertanyaan etis ini akan menjadi inti dari regulasi di masa depan. Kita sudah melihat cikal bakalnya hari ini dalam rekomendasi algoritma di platform e-commerce dan media sosial. Itu adalah versi sederhana dari ekosistem personalisasi total yang akan mendefinisikan perdagangan di masa depan. Pemenangnya bukanlah yang berteriak paling keras, tetapi yang berbisik paling relevan di telinga setiap individu. Namun, personalisasi yang tajam ini menciptakan sebuah medan perang baru yang tak terlihat. Perebutan atensi. Bagaimana cara memenangkan pertempuran sunyi itu? Ketika mesin mengambil alih semakin banyak pekerjaan, apa yang tersisa bagi manusia untuk dikerjakan? Paradoksnya, jawabannya adalah belajar. Otomatisasi cerdas dari kecerdasan buatan yang kita bahas bukanlah akhir dari tenaga kerja manusia, melainkan pemicu dari sebuah revolusi keterampilan yang masif dan berkelanjutan. Bayangkan seorang teknisi pabrik di sebuah kawasan industri di Karawang pada suatu sore. Dulu, tangannya yang terampil mengoperasikan mesin pres baja. Kini, ia memakai kacamata realitas virtual. Tangannya bergerak di udara kosong, belajar memprogram lengan robotik presisi tinggi yang menggantikan pekerjaan lamanya. Ini adalah pergeseran fundamental yang sedang terjadi di mana-mana. Modal terpenting di era 2026 bukan lagi mesin fisik yang mahal, melainkan kemampuan kognitif manusia untuk terus belajar, beradaptasi, dan berevolusi dengan cepat. Investasi terbesar perusahaan akan beralih dari perangkat keras ke perangkat lunak yang ada di dalam kepala setiap karyawan. Disinilah ledakan bisnis teknologi pendidikan, atau edutech, menemukan tanah suburnya yang tak terbatas. Platform pembelajaran online tidak lagi hanya menjadi pelengkap bagi mahasiswa. Mereka bertransformasi menjadi pusat kebugaran karir seumur hidup bagi para profesional yang ingin tetap relevan. Sertifikasi mikro untuk keahlian spesifik, seperti analisis data berbasis kecerdasan buatan atau pemasaran digital berkelanjutan, menjadi lencana kehormatan baru.
seringkali lebih berharga daripada ijazah konvensional yang butuh bertahun-tahun untuk didapat. Pelatihan korporat tidak lagi berupa seminar membosankan di ruang rapat, melainkan simulasi imersif yang dipersonalisasi. Sebuah cerminan langsung dari tren hiperpersonalisasi yang telah kita ulas. Belajar, beradaptasi, bertumbuh. 3 kata ini adalah mantra baru untuk bertahan di ekonomi masa depan. Di balik setiap peluang emas yang telah kita bahas, selalu ada bayang-bayang resiko yang tak terhindarkan. Kamis pagi di kantor startup Rina, sebuah email dengan subjek pemberitahuan pelanggaran data tiba. Ruangan yang tadinya ramai mendadak senyap. Era hiperpersonalisasi yang kita dambakan adalah pedang bermata dua. Data pelanggan yang begitu berharga juga membuatnya sangat rentan. Regulasi privasi data seperti General Data Protection Regulation di Eropa kini menjadi standar global yang menuntut kepatuhan mutlak. Salah kelola data bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan potensi krisis finansial dan reputasi yang bisa meruntuhkan sebuah bisnis dalam semalam. Tantangan ini diperparah oleh perang perebutan talenta yang semakin sengit. Otomatisasi cerdas yang kita bahas sebelumnya menciptakan medan perang sunyi bagi para perekrut. Perusahaan besar dan kecil saling sikut memperebutkan segelintir insinyur kecerdasan buatan, analis data, dan pakar keamanan siber. Mereka adalah arsitek dari ekonomi masa depan, namun jumlah mereka sangat terbatas. Apakah kita sedang membangun sebuah visi masa depan yang megah tanpa cukup banyak pekerja terampil untuk mendirikan pilar-pilarnya? Kekurangan talenta ini bukan hanya memperlambat inovasi, tapi juga membuka celah kerentanan yang berbahaya. Celah inilah yang menjadi pintu masuk bagi ancaman keamanan siber yang terus berevolusi. Ancaman di tahun 2026 bukan lagi peretas tunggal di ruang bawah tanah. Kita berbicara tentang sindikat kejahatan siber yang terorganisir, bahkan aktor negara, yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melancarkan serangan yang sangat canggih. Mereka tidak hanya mencuri data, tapi juga memanipulasi informasi, menyabotase operasi bisnis, dan merusak kepercayaan publik secara sistemik. Serangan siber yang marak hari ini adalah pengingat konstan bahwa benteng digital terkuat pun bisa runtuh. Pertanyaannya bukan lagi jika, melainkan kapan. Jadi, di satu sisi, kita memiliki mesin pertumbuhan dari ekonomi hijau dan personalisasi. Di sisi lain, kita dihadapkan pada labirin regulasi, kelangkaan talenta, dan ancaman siber yang tak terlihat. Ketiga tantangan ini bukanlah masalah terpisah. Mereka adalah sebuah ekosistem resiko yang saling terkait dan saling memperkuat. Mengabaikan satu berarti membuka pintu bagi yang lain. Namun, dalam setiap labirin tantangan, selalu ada peta yang bisa ditemukan oleh mereka yang cukup berani dan cerdas untuk mencarinya. Bagaimana jika peta menuju masa depan itu sebenarnya sudah ada di tangan Anda? Kita telah melakukan perjalanan panjang, membedah pilar teknologi, demografi, dan keberlanjutan yang akan membentuk dunia bisnis 2 tahun dari sekarang. Bayangkan sejenak, seorang pemimpin bisnis berdiri di depan papan tulis putih pada larut malam. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar deru server yang bekerja. Di papan itu, ia menghapus model bisnis lama dan mulai menggambar sebuah diagram baru, menghubungkan titik-titik antara rantai pasok hijau, algoritma kecerdasan buatan untuk personalisasi, dan program kesejahteraan karyawan berbasis data. Ini bukan lagi sebuah fantasi, ini adalah pekerjaan rumah strategis untuk hari ini. Kita telah melihat bagaimana ekonomi hijau bukan lagi soal biaya, melainkan soal keuntungan. Kita telah menyaksikan bagaimana kecerdasan buatan menjadi sistem saraf digital bagi operasi bisnis, dari gudang hingga layanan pelanggan. Kita juga telah menjelajahi ledakan industri kesehatan personal, kekuatan hiperpersonalisasi, dan urgensi revolusi edukasi digital untuk tenaga kerja. Ini bukanlah daftar tren yang bisa Anda pilih sesuka hati. Mereka adalah sebuah ekosistem yang saling bergantung, sebuah jaring kompleks di mana kekuatan satu tren akan memperkuat yang lain. Jadi, setelah memahami semua ini, bukankah pertanyaan terpentingnya adalah di mana titik awal Anda dalam menenun jaring ini untuk bisnis Anda sendiri? Peta jalan aksi Anda dimulai dengan satu kata, audit. Lakukan audit kesiapan digital dan keberlanjutan sekarang juga. Ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Tinjau kembali infrastruktur teknologi Anda dengan jujur. Apakah sistem Anda cukup fleksibel untuk mengadopsi otomatisasi cerdas yang kita diskusikan, atau ia akan runtuh di bawah tekanan? Evaluasi rantai pasok Anda, di mana Anda bisa menyuntikkan prinsip sirkular dan transparansi. Dan yang terpenting, lihatlah tim Anda.
keterampilan apa yang mereka miliki hari ini, dan keterampilan apa yang akan mereka butuhkan besok. Berinvestasi pada peningkatan keterampilan mereka adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. Masa depan tidak menunggu, ia tidak mengetuk pintu. Ia sedang dibangun, saat ini, oleh mereka yang berani melihat melampaui hari esok dan mulai bertindak hari ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah Anda siap untuk tahun 2026. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk mulai membangunnya sekarang?